Revolusi merupakan sebuah konsep yang telah membentuk perjalanan sejarah manusia dan terus mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita hingga saat ini. Revolusi sendiri adalah lawan dari evolusi. Jika evolusi adalah perubahan sosial yang akan berlangsung dalam kurun waktu lambat, maka revolusi adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perubahan yang berlangsung cepat, bersifat menyeluruh, dan menyentuh hal-hal mendasar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, hingga teknologi. Secara etimologis, revolusi berasal dari bahasa Latin revolutio yang berarti berputar kembali. Namun, dalam perkembangannya dimaknai sebagai perubahan besar. Sedangkan menurut KPPI, pengertian dari revolusi adalah perubahan ketatanegaraan atau pemerintahan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan. Misalnya dengan menggunakan perlawanan bersenjata. Nah, definisi revolusi pun bermacam-macam tergantung pada konteks dan bidang yang dibahas. Misalnya, dalam bidang ilmu politik, revolusi sering diartikan sebagai pergantian kekuasaan atau sistem pemerintahan secara cepat dan dramatis, dan biasanya melibatkan kekerasan atau pemberontakan. Sementara itu, dalam konteks sosial, revolusi dapat merujuk pada perubahan mendasar dalam struktur masyarakat, nilai-nilai, atau norma-norma yang berlaku. Sedangkan dalam bidang sains dan teknologi, revolusi digunakan untuk menggambarkan lompatan besar dalam pengetahuan atau inovasi yang mengubah cara kita memahami atau berinteraksi dengan dunia. Contohnya adalah revolusi industri yang mengubah secara drastis cara produksi dan ekonomi, atau revolusi digital yang mentransformasi cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Beberapa ahli juga mendefinisikan revolusi dengan sudut pandang yang berbeda. Menurut Sela Sumarjan, revolusi adalah segala bentuk perubahan yang ada pada lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat yang akan mempengaruhi sistem sosial, mulai dari nilai, sikap, dan pola perilakuan di antara kelompok dengan masyarakat. Sedangkan Kuncharoningrat berpendapat jika revolusi adalah usaha yang dilakukan agar bisa tetap hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia saat ini. Revolusi itu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan revolusi merupakan hasil dari akumulasi berbagai masalah yang terjadi di dalam masyarakat selama periode tertentu. Ketika masalah-masalah tersebut tidak dapat diselesaikan melalui cara yang biasa, maka dapat muncul dorongan dari masyarakat untuk melakukan perubahan secara radikal. Faktor pertama dari latar belakang terjadinya sebuah revolusi adalah ketidakadilan sosial dan ekonomi. Dalam banyak kasus, revolusi dapat terjadi karena kesenjangan yang sangat besar antara kelompok elit dan masyarakat biasa. Sebagian kecil masyarakat menikmati kekayaan dan kekuasaan, sementara sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan dan mengalami berbagai kesulitan. Ketidakadilan seperti ini dapat memunculkan rasa frustasi dan kemarahan yang kemudian berkembang menjadi gerakan revolusioner. Faktor yang kedua, adanya krisis ekonomi dan politik. Kondisi seperti inflasi yang tinggi, kemudian kelangkaan bahan pangan, kemudian meningkatnya pengangguran atau bahkan kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah negara yang seringkali memperburuk ketidakpuasan masyarakat. Ketika rakyat merasa pemerintah tidak lagi mampu menjalankan fungsinya dengan baik, legitimasi pemerintah akan semakin melemah. Faktor ketiga adalah kekecewaan terhadap rezim yang berkuasa. Pemerintahan yang otoriter, korup, dan tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi seringkali menjadi penyebab munculnya revolusi. Dalam situasi seperti ini, rakyat mulai memandang perubahan besar sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menggapai hidup yang lebih baik. Ciri-ciri revolusi ada 7. Yang pertama, yaitu perubahan cepat dan radikal, di mana revolusi itu terjadi dalam waktu relatif singkat dan langsung menyentuh akar sistem, bukan perubahan yang bertahap.
Misalnya perubahan dari monarki ke republik. Yang kedua, mengganti sistem kekuasaan lama. Jadi tidak hanya mengganti pemimpin saja, tetapi mengubah seluruh sistem pemerintahan, misalnya dari kolonial, terus merdeka, terus dari otoriter menjadi demokrasi. Yang ketiga, melibatkan massa secara luas. Nah, biasanya revolusi itu melibatkan partisipasi rakyat dalam jumlah yang besar seperti demonstrasi, pemberontakan, atau bahkan gerakan sosial. Lalu yang keempat, sering disertai konflik dan kekerasan. Banyak revolusi yang terjadi itu melalui benturan kepentingan yang berujung konflik, bahkan sampai perang. Namun ada juga yang relatif damai. Yang kelima, menghasilkan tatanan baru, atau kayak tatanan baru politik, sosial, atau ekonomi. Biasanya setelah revolusi, lahir sistem baru. Dari politik misal ada pemerintahan baru, dari sosial ada perubahan struktur masyarakat baru. Terus dari ekonomi, sistem produksi atau distribusi itu berubah. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, memiliki ideologi atau gagasan baru. Nah, revolusi itu biasanya didorong oleh ide-ide besar seperti demokrasi, nasionalisme, sosialisme. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, dipicu krisis multidimensi. Nah, revolusi itu muncul karena krisis yang kompleks, seperti misal dari ekonomi itu adanya kemiskinan, terus inflasi. Kalau dari politik, misal korupsi, otoritarianisme, dan dari sosial tuh ketimpangan dan ketidakadilan. Jenis-jenis revolusi ada 4. Yang pertama, berdasarkan perencanaan. Berdasarkan perencanaan tuh ada 2 juga, yaitu revolusi yang direncanakan atau intentional, yaitu perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak tertentu. Contohnya tuh ada revolusi kemerdekaan. Nah, terus selanjutnya tuh ada revolusi yang tidak direncanakan atau unintentional. Nah, ini tuh perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat, semisal pergolakan sosial akibat krisis ekonomi yang mendadak. Yang kedua, ada berdasarkan kecepatan dan dampaknya. Nah, contohnya kayak ada revolusi cepat. Nah, revolusi cepat ini tuh perubahan besar yang terjadi dalam waktu sangat singkat, seringkali melalui kekerasan. Terus revolusi besar, perubahan yang membawa pengaruh luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti sistem kerja atau stratifikasi sosial. Lalu ada revolusi kecil. Nah, perubahan ini tuh tidak langsung dirasakan dampaknya secara langsung oleh sebagian besar masyarakat. Nah, yang ketiga ada berdasarkan aspek kehidupan. Nah, ini tuh ada revolusi politik seperti revolusi Prancis, revolusi terus ada revolusi sosial seperti revolusi Rusia pada 1917. Terus ada revolusi ekonomi, contohnya kayak revolusi industri. Terus ada revolusi teknologi. Ini contohnya revolusi digital. Terus ada revolusi budaya, contohnya revolusi kebudayaan di Cina. Dan yang terakhir ada revolusi ilmiah, yaitu revolusi ilmiah pada abad ke-16. Nah, yang terakhir atau yang keempat tuh ada berdasarkan bentuk perubahannya. Ada 2, ini revolusi struktural yang artinya tuh perubahan yang menyebabkan reorganisasi struktur masyarakat. Dan yang terakhir ada revolusi proses, yaitu perubahan lama yang diperbaiki menjadi lebih baik. Yang pertama ini ada teori klasik. Ya, teori klasik tentang revolusi berakar pada pemikiran awal ilmuwan sosial seperti Aristoteles dan kemudian berkembang pada abad ke-18 hingga ke-19. Teori ini melihat revolusi sebagai akibat dari ketidakstabilan politik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang dianggap tidak adil. Kemudian yang kedua ada teori Marxis yang dipelopori oleh Karl Marx. Teori ini memandang revolusi sebagai hasil dari konflik kelas antara kaum borjuis atau pemilik modal dan proletar atau kelas pekerja. Revolusi ini dianggap sebagai tahapan historis yang tak terhindarkan dalam perkembangan masyarakat menuju komunisme. Dilanjut oleh teori struktural.
Teori struktural melihat revolusi sebagai hasil dari keruntuhan struktur sosial, politik, dan ekonomi dalam suatu negara. Tokoh seperti Theda Skocpol menekankan bahwa revolusi terjadi bukan hanya karena kehendak individu, tetapi karena kondisi struktural yang melemahkan negara, seperti krisis fiskal, tekanan internasional, hingga konflik internal. Kemudian dilanjut teori modernisasi, yang mengaitkan revolusi dengan proses perubahan sosial yang cepat akibat modernisasi, seperti industrialisasi, urbanisasi, hingga pendidikan. Jadi ketika perubahan ini tidak diimbangi dengan stabilitas politik dan institusi yang kuat, maka muncullah ketegangan sosial. Masyarakat yang sedang bertransisi sering mengalami disorientasi dan ketidakpuasan yang dapat memicu revolusi tersebut. Kemudian ada juga teori mobilisasi sumber daya. Teori ini menekankan bahwa revolusi tidak hanya terjadi karena ketidakpuasan, tetapi juga karena kemampuan kelompok untuk mengorganisasi dan memobilisasi sumber daya. Sumber daya tersebut meliputi dana, jaringan, kepemimpinan, dan dukungan massa. Yang terakhir ini adalah teori internasional. Teori ini menekankan bahwa faktor eksternal memiliki peran penting yang ada di dalam terjadinya revolusi. Pengaruh ini bisa berupa tekanan ekonomi global, intervensi asing, perang, ataupun inspirasi dari revolusi di negara lain. Revolusi tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dalam sistem internasional yang saling terhubung, misalnya kekalahan dalam perang. Selain itu, dukungan atau campur tangan negara lain dapat mempercepat atau menghambat revolusi. Contoh pertama adalah Revolusi Prancis yang terjadi tahun 1789. Revolusi ini dipicu oleh krisis keuangan negara, tingginya pajak yang harus ditanggung rakyat, serta ketidakadilan dalam sistem sosial Prancis. Di sisi lain, berkembang pula gagasan-gagasan pencerahan yang menekankan kebebasan dan persamaan hak. Revolusi ini berhasil mengakhiri kekuasaan monarki absolut dan menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia modern. Contoh kedua adalah Revolusi Rusia yang terjadi pada tahun 1917. Revolusi ini terjadi karena ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Tsar Nicholas II yang dianggap gagal dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan sosial, terutama setelah Rusia terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Revolusi tersebut kemudian melahirkan pemerintahan komunis pertama di dunia, yaitu Uni Soviet. Dalam konteks Indonesia, kita mengenal adanya Revolusi Nasional Indonesia yang terjadi antara 1945 hingga 1949. Revolusi ini merupakan perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dari upaya Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Revolusi ini berakhir dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. Dari berbagai contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa meskipun setiap revolusi memiliki latar belakang yang berbeda, umumnya revolusi muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, serta keinginan untuk menciptakan perubahan yang lebih mendasar dalam kehidupan masyarakat dan negara. Secara politik, revolusi sering melahirkan sistem pemerintahan yang baru. Kekuasaan yang sebelumnya terpusat pada satu pihak, seperti raja, dapat runtuh dan digantikan oleh sistem yang lebih demokratis. Selain itu, revolusi juga memunculkan ideologi baru yang kemudian dapat memengaruhi dunia secara meluas. Namun, perubahan kekuasaan ini sering disertai dengan adanya ketidakstabilan bahkan kekerasan, karena perebutan kendali pada masa transisi kekuasaan. Kemudian dari sisi ekonomi, revolusi dapat membuka peluang baru sekaligus membuka tantangan. Sistem ekonomi yang lama dapat dihapus dan digantikan dengan sistem yang lebih modern, seperti peralihan dari feodalisme ke kapitalisme. Hal ini memungkinkan masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya, tetapi juga dapat memunculkan ketimbangan baru jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian dampak di bidang sosial dan budaya, yaitu perubahan nilai dan norma, perubahan gaya hidup, dan terjadinya krisis identitas. Ini membuktikan bahwa struktur masyarakat yang sebelumnya terasa kaku akan menjadi lebih terbuka.